sekalian yang saya hormati, saya muliakan Ibu Ketua Bakom Perda, pimpinan beserta seluruh anggota yang saya tidak sebut satu persatu. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Sekda, Ibu Kepala Bapeda, Ibu Sekretaris Bapeda, rekan-rekan sekalian. Kami dari bagian hukum menjawab substansi yang ditanyakan terkait dengan peraturan Pak Rizal dan Bu Ati. Izin menyampaikan dari kami tentu kelahan adanya evaluasi terhadap PPJMD ini harus dijelaskan melalui regulasi yang sesuai. Berdasarkan Permendagri 80/2015 dan perubahan 120/2018, kami membuat bahwa perubahan dari regulasi itu ada dua. Yang pertama secara formil dan material. Kalau secara formil adalah hukum acaranya. Di dalam hukum acara ada di Permendagri 86/2017. Untuk menjawab satu persatu, tentunya di dalam tata cara, kalau di pasal 344 itu berlaku mutatis mutandis, Pak. Jadi apa yang dilakukan mulai dari pengangkatan pertama kepala daerah itu selama 40 hari ya begitu kan, tapi karena ini proses evaluasi dan perubahan itu disamakan prosesnya 10 hari melalui proses pengajuan kepada dewan, dan di dalam pasal 49 ayat 4 itu dilakukan 10 hari. Apabila tidak ada kesepakatan di ayat 7 kemudian dilanjutkan. Nah, ini masih di dalam tahap perencanaan karena di dalam Undang-Undang Nomor 12/2011 itu ada beberapa tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, kemudian sampai dengan terakhir publikasi. Artinya di dalam tahap perencanaan ini sebagai evaluasi yang menjadi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu Sekda sebagai outline-nya, apakah nanti disetujui atau tidak. Kami dari bagian hukum melihat bahwa di dalam pasal 344 sebagai syarat untuk dilakukan perubahan terhadap RPJMD ini ada 4 hal. Yang pertama, karena ada kebijakan nasional, di dalam syarat materialnya disebutkan ada 5. Yang pertama, Perpres nomor 18/2020, itu ada RPJMN. Kemudian keadaan darurat, keadaan luar biasa, ini yang di dalam dasar hukumnya karena dampak pandemi COVID. Dasar hukumnya ada juga di Kepres 12/2020 tentang kondisi pandemi non-alam. Kemudian adanya perubahan peraturan undang-undang yang lebih tinggi yang tadi disampaikan oleh Sekretaris Bapeda. Ada Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, ini juga dampak. Jadi dari sisi regulasi itu yang menjadi hal, dan ada juga Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019. Ini juga yang menjadi dasar secara material. Adanya klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur penomoran. Ini juga yang nanti akan dimasukkan ke dalam perubahan kebijakan Perda. Izin Bu Sekda, jika melihat dari RPJMD ini, kita kan menganggap RPJMD ini adalah peradaban di Kota Bogor sebagai rule-nya. Nah, kenapa dilakukan perubahan? Karena setelah kita melakukan evaluasi di masa ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi setelah menangkap aspirasi dari beberapa perangkat daerah, sehingga payung hukumnya juga harus ada. Dan masukan-masukan saya rasa secara formal sudah dituangkan di dalam Permendagri 86/2017, sehingga kami dari bagian hukum tentunya tinggal memasang saja apa yang istilahnya memasang puzzle. Kalau memang ada masukan muatan yang perubahan, tetapi yang perlu diantisipasi di dalam proses ini, apabila perubahan melebihi daripada 50%, ini bukan perubahan RPJMD, tetapi pencabutan. Mantap. Ini yang perlu diantisipasi. Semakin banyak usulan perubahan, maka bukan perubahan, nanti menjadi pencabutan. Sehingga kami dari bagian hukum dari beberapa masukan program yang untuk memperbaiki data dan semuanya nanti kami akan tuangkan, dan kami akan
akan evaluasi di dalam penyusunan legal drafting bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nah ini juga seyongnya di dalam RPJMD ini selain harmonisasi, sinkronisasi, fasilitasi, itu tidak boleh melanggar HAM ketika nanti di dalam penerapannya. Ini juga akan menjadi permasalahan utama, sehingga semua yang nanti terdata, terlampir di sini sebagaimana yang diminta oleh Ibu Ketua, harus datanya valid tahun 2019 sampai tahun 2024, datanya menggunakan 2018. Setelah perubahan kita menggunakan terakhir 2020. Pertanyaannya nanti terhadap perubahan Perda 14 2019 ini menyertakan data lama atau baru. Nah ini yang perlu dianalisis. Kalau data baru, ada kemungkinan ini akan menjadi pencabutan perda. Tapi kalau untuk memperkuat data 2018, data 2019 dan data 2020, maka perubahannya dilakukan karena ada perbandingan itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan kami dari bagian hukum. Catatan tidak banyak, hanya mengawal saja bagaimana di dalam proses ini sesuai dengan yang sudah kita buat. Kami juga akan merubah Perda nomor 3 2016 tentang tata cara untuk penyusunan produk hukum daerah, karena ada beberapa hal yang kami lihat di masa pandemi ini juga membutuhkan sinergitas. Nah, RPJMD ini adalah peradaban di Kota Bogor. Kita membangun peradaban. Kalau sudah ada perubahan, tentunya peradaban yang terjadi dengan berubahnya aturan secara material ini harus dituangkan di dalam perubahan. Saya sepakat apa yang disampaikan Bu Ati. Regulasi yang ada ini belum secara sempurna, Bu. Masih ada lagi harmonisasi yang akan ditambahkan. Paling tidak saat ini jika merujuk nanti kepada Undang-Undang Cipta Kerja itu juga akan masuk juga ya Pak? Harus masuk. Dan cukup banyak. Saya lapor tadi sama Bu Ketua, tahun ini kita akan subur. Subur nanti jadi siap-siap untuk perubahan. Ngebanting undang-undang. Mudah-mudahan kuatkan di pansus nih. Untuk setiap perda ada 110 di data kami yang eksis, tapi nggak tahu nanti yang mau dia ikut perubahan. Kalau inisiatif dari Dewan, mangga silakan. Mungkin itu Bapak Ibu. Saya sangat berterima kasih masukan yang banyak dari Bapak Ibu sekalian. Ini menambah hasanah dari kami bagian hukum. Mudah-mudahan apa yang menjadi masukan bisa kami selaraskan. Demikian, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Alma, mungkin saya ada satu hal yang perlu saya konfirmasi ulang kembali. Tapi kalau kaitannya dengan Perda RT RW yang sementara ini kan kita masih mencantumkan Perda nomor 8 2011 ya. Sementara kita masih menunggu hasil yang sekarang masih di Kementerian ATR gitu. Nah itulah jika seandainya orang kita nggak boleh berani ya. Misalnya itu Pak, sampai kemudian nanti terus pembahasan kita dan sudah selesai, kan ada batas waktunya ya, kita kan kapan harus menyelesaikan RPJMD ini nggak bisa berlarut dan begitu tadi. Misalnya kemudian ketika sudah disahkan dan kita masih terpaksa masih pakai yang 2019. Nah terus di tengah jalan kemudian Perda RTR tadi baru keluar, itu kira-kira kemungkinan konsekuensi itu seperti apa? Kalau ini kita antisipasi Bu ya. Kalau memang itu tidak keluar, berarti ada kemungkinan perubahan lagi Bu, RPJMD lagi. Karena begitu ada perubahan lagi terhadap peraturan undang-undang yang lebih tinggi di pasal 343 di Permendagri, itu harus setelah dilakukan perubahan lagi. Tapi harapan saya mungkin mengumpamakan seperti ini Bu. Jika RT RW itu adalah telur, tentunya kita tidak bisa menunggu matang dulu telur. Nah, RPJMD ini kita umpamakan adalah adonan untuk membuat martabak. Nah, telur dan martabak ini kan bisa menyatu dalam adonan. Jadi sambil menunggu pembahasan ini, jadi nanti telur itu dimasukkan di dalam adonan dan nanti keluar RPJMD sudah menjadi satu harmonisasi. Jadi sambil menunggu, tapi ini idealnya. Jika itu tidak terjadi, setelah nanti keluar, ternyata RT/RW belum keluar, nanti akan ada perubahan lagi gitu. Perubahan kedua RPJMD. Iya, karena ada perubahan belum masuk di situ. Makanya harus nunggu. Dan lanjutan berarti satu lagi Pak Alma, karena saya juga belum membaca keseluruhan dari Permendagri 86 2017 ya. Maksudnya gini,
kalau pembahasan raperda secara umum kan ditatusnya di PRT Kota Bogor pansus jika seharusnya sampai 1 tahun nih. Nah sementara nih kalau kaitannya dengan nanti raperda perubahan RPJMD ini tadi seperti apa nih peraturan yang ada tertuang di Permendagri 86 2017, konsekuensinya maksudnya gini, apakah juga artinya gini, jangan sampai kemudian kita nggak punya target timeline-nya, waktunya dan sebagainya untuk penyelesaian RPJMD ini tadi, itu seperti apa Pak? Ya, baik Bu izin. Kalau saya membaca, tentunya pembahasan perubahan perda RPJMD ini kan khusus Bu, sangat khusus. Dari semua pembahasan perda ini yang paling khusus, karena ini rumahnya. Kalau ini tidak selesaikan cepat, program yang ada di Kota Bogor akan terbengkalai. Sehingga mungkin setelah nanti dibentuk pansus itu kerja kerasnya harus luar biasa dan dibatasi. Kalau memang bisa tahun ini selesai, ini kan dalam tahun berjalan sudah. Jangan sampai lewat sampai tahun kita 3 tahun di dalam Kalau undang-undang. ini nggak ada batasan, maksudnya nggak terdefinitif kan ya, berapa lama gitu ya? Kurang dari 3 tahun Bu. Jadi di dalam pasal 49 pada salah itu ada itu di dalam Masa pemerintahan berlaku Iya. kurang dari 3 3 tahun. tahun. Nah, sekarang 2021, kira-kira 2024 yang harus selesai tahun ini gitu ya? Ya, ini masih masuk. Tapi kalau tahun nanti sambil berjalan ternyata tahun 2021 tidak selesai, nah ini kan menjadi pertanyaan juga kenapa ini nanti lewat masanya berubah lagi. Mungkin sambil ditegaskan nanti Bu saya akan meminta dalam proses bahwa dalam pembahasan perubahan RPJMD ini diupayakan secara khusus supaya tidak lewat daripada tahun 2021. Demikian. Bentar, Pak Ahmad, izin ya.